Mekanisme perdagangan, unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Efek reksadana kontrak investasi kolektif. Karakter reksadana KIK adalah 1. Terus-menerus diperdagangkan. 2. Penerbitan reksadana tidak dicatatkan di bursa. 3. Unit penyertaan dapat dijual kembali kepada manajer investasi. 4. Hasil jual beli dibebankan ke kekayaan reksadana. 5. Harga berdasarkan NAB per unit penyertaan. Nilai aset bersih atau NAB setiap hari dihitung oleh bank kustodian, sehingga nilai NAB setiap hari akan berbeda. Untuk bertransaksi reksadana, batas limit waktu atau cut-off time untuk mendapatkan NAB hari yang sama, adalah jam 1 siang. Reksadana yang diperdagangkan di bursa, terdiri dari 1. ETF 2. Dana investasi real estate, DIRE. 3. Dana investasi infrastruktur, DINFRA. Exchange Trade Funds atau ETF. ETF atau Exchange Trade Funds, secara sederhana dapat diartikan sebagai reksadana yang diperdagangkan di bursa. Sama seperti reksadana konvensional, ETF merupakan kontrak investasi kolektif, perbedaannya adalah unit penyertaan ETF dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti saham. Sebagaimana halnya reksadana konvensional, dalam ETF terdapat pula manajer investasi dan bank kustodian. Akan tetapi, ETF juga mengenal satu pihak lagi yang memiliki peran penting dalam perdagangan, yaitu market maker. Market maker adalah broker yang ditunjuk oleh manajer investasi untuk bertanggung jawab dalam menyediakan likuiditas ETF, sehingga ETF bisa dibeli dengan harga dan jumlah yang diinginkan oleh pasar. Ciri khas perdagangan ETF adalah merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor 4B3. Produk dapat diperdagangkan layaknya seperti saham. Tata cara perdagangan sesuai dengan Peraturan Perdagangan 2A. Fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1 untuk semua jenjang harga, dan maksimum perubahan adalah Rp10. Berlaku auto rejection seperti saham. Dana investasi real estate atau DIRE atau REITs. DIRE atau dikenal juga sebagai Real Estate Investment Trust, adalah salah satu sarana investasi baru yang secara hukum di Indonesia akan berbentuk KIK. DIRE diartikan sebagai kumpulan uang pemodal, yang oleh perusahaan investasi akan diinvestasikan ke bentuk aset properti, baik secara langsung seperti membeli gedung, maupun tidak langsung dengan membeli saham, obligasi perusahaan properti. Mekanisme perdagangan DIRE adalah merupakan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor 9M1 tentang pedoman bagi manajer investasi dan bank kustodian yang melakukan pengelolaan dana investasi real estate berbentuk KIK. Produk dapat diperdagangkan layaknya seperti saham. Tata cara perdagangan sesuai dengan Peraturan Perdagangan 2A. Fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1 untuk semua jenjang harga, dan maksimum perubahan adalah Rp20. Berlaku auto rejection seperti saham. Dana investasi infrastruktur atau DINFRA. DINFRA merupakan wadah berbentuk kontrak investasi kolektif, yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal, untuk selanjutnya sebagian besar diinvestasikan pada aset infrastruktur oleh manajer investasi. Investasi DINFRA dibatasi menjadi 3 hal yaitu aset infrastruktur, misalnya membeli aset gedung perkantoran, jalan tol, rumah sakit dan menyewakannya. Aset yang berkaitan dengan infrastruktur, membeli saham, obligasi perusahaan terkait infrastruktur. Dan juga dalam bentuk kas atau setara kas. DINFRA diwajibkan menginvestasikan minimum 51% dari dana kelolaannya, ke aset yang berhubungan dengan infrastruktur. Dalam membeli aset infrastruktur tentu saja ada aturan khususnya, misalnya DINFRA dilarang membeli aset infrastruktur yang belum menghasilkan, dan dalam membeli proyek yang sedang dalam pembangunan, dibatasi maksimal 25% dari dana kelolaan. Mekanisme perdagangan DINFRA adalah produk dapat diperdagangkan layaknya seperti saham.
Tata cara perdagangan sesuai dengan Peraturan Perdagangan 2A. Fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1 untuk semua jenjang harga, dan maksimum perubahan adalah Rp20. Berlaku auto rejection 10% dari harga sebelumnya. Batasan auto rejection yang berlaku saat ini untuk saham, ETF dan dire adalah sama, yaitu sesuai tabel berikut ini. Sedangkan batasan auto rejection untuk Dinfra adalah, harga penawaran jual atau penawaran beli lebih dari 10% di atas dan lebih dari 10% di bawah harga acuan. Sedangkan untuk unit penyertaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif di bursa, seperti ETF, dire dan Dinfra, ditetapkan bahwa 1. Exchange Trade Fund atau ETF, fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1, dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp10. 2. Dana investasi real estate atau dire, fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1, dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenan adalah Rp20. 3. Dana investasi infrastruktur atau Dinfra, fraksi harga ditetapkan sebesar Rp1, dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp20.